Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Desparatni, NIM 18053029. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu pertama, mata kuliah evaluasi hasil belajar. Materi yang dibahas di sini yakni mengenai pengukuran dan penilaian. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengukuran. Pengukuran itu merupakan kegiatan penentu angka bagi suatu objek secara sistematik. Alat ukur yang digunakan untuk menentukan pengukuran itu harus memiliki validitas dan standar reliabilitas yang tinggi, sehingga pengukuran itu dapat terjadi secara akurat. Pengukuran merupakan proses yang dilakukan untuk mendeskripsikan beberapa performance peserta didik dengan menggunakan suatu skala kuantitatif. Pengukuran ada 3 macam, yaitu yang pertama, pengukuran bukan untuk menguji sesuatu. Misalnya saja pada pengukuran yang dilakukan oleh penjahit itu hanya untuk mengukur beberapa panjang lengan atau lebar bahu dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengukuran untuk menguji sesuatu, misalnya adalah pengujian mesin pada mesin motor, mobil, dan sebagainya. Lalu pengujian yang ketiga yaitu pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan menguji sesuatu. Misalnya saja pengukuran kemajuan belajar siswa dalam rangka mengisi lapor dengan mengadakan tes. Kesalahan pada pengukuran ada yang bersifat acak dan yang bersifat sistematik. Kesalahan acak itu dapat disebabkan oleh kondisi fisik, mental, dan situasi saat ujian dilakukan. Sedangkan kesalahan sistematik itu dapat disebabkan oleh alat ukurnya, yang diukur, dan yang mengukur. Misalnya saja pada saat ujian, guru melakukan perbedaan tingkat kesulitan soal ujian. Selanjutnya yaitu materi mengenai penilaian. Penilaian itu merupakan hal yang penting bagi proses belajar mengajar, karena dengan penilaian kita dapat mengetahui tingkat keberhasilan seorang peserta didik dalam belajar. Prinsip-prinsip dari penilaian itu ada 9. Yang pertama yaitu valid, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima transparan, dan yang keenam itu menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan kepada kriteria, dan yang terakhir yaitu akuntabel. Teknik dalam penilaian ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik tes, yaitu guru mengadakan tes, baik itu tes tertulis, tidak tertulis, atau lisan, atau tes praktek. Yang kedua yaitu observasi. Observasi ini dapat dilakukan pada saat proses belajar mengajar ataupun di luar proses belajar mengajar. Yang teknik yang ketiga adalah pemberian tugas. Tugas itu dapat diberikan kepada peserta didik, baik itu individu maupun kelompok. Baiklah, selanjutnya yaitu penilaian oleh pendidik. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menginformasikan silabus mata pelajaran dan yang memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Yang kedua yaitu mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang dilakukan pada semester tersebut. Yang ketiga yaitu mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih tersebut. Yang keempat adalah melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan hal-hal lain yang diperlukan kepada peserta didik. Yang kelima yaitu mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan dari
peserta didik tersebut, dan apakah dan mengetahui kesulitan-kesulitan belajarnya. Yang keenam, mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan kepada peserta didik. Yang ketujuh, memanfaatkan hasil penilaian tersebut untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedelapan, melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada akhir semester kepada pemimpin satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru pendidikan kewarganegaraan.